Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar untuk kita semuanya? Kiranya damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan senantiasa ada dalam hati kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan, doa, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan ucapan syukur atas anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan berikan kepada kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada di dalam hati kami. Dan Tuhan juga ada memandang kami, melihat kami dengan senyuman. Karena Tuhan tahu bagaimana rindunya hati kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Inilah harapan kami, kiranya di dalam Roh Kudus Tuhan, Kau mengajari kami sehingga kami mampu untuk mendengar dan mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masih terngiang, masih terbayang di hati kita apa yang dirasakan, apa yang diperjuangkan oleh Ester pada saat ini, yaitu keselamatan, kehidupan orang Yahudi yang berada di bawah pemerintahan kekuasaan Ahasweros. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan bangsa ini diancam kematian. Dan juga hidup Ester juga diambang hukuman atau mungkin juga kematian. Tapi apa yang terjadi? Perjuangan di dalam iman, kepercayaan akan Tuhan membuat dia tidak takut menghadapi semuanya. Dan pada saat ini dia ingin mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan kepada raja. Dia ingin supaya apa yang ingin disampaikannya boleh diterima oleh raja dan raja boleh memenuhi keinginannya. Apa yang dikatakannya? "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Ada dua kata yang menarik di sini. Jikalau baik pada pemandangan raja. Jikalau baik pada pemandangan raja. Jikalau baik. Itu artinya bahwa dalam mengungkapkan perasaan dan keinginannya, dia tidak memaksa, tapi dia memberi pilihan kepada raja. Dia boleh bebas untuk menentukan terima atau tidak usulan ini. Sehingga dia tidak memberikan satu pernyataan yang memaksa atau satu perkataan yang luar biasa punya keinginan. Tidak, dia mengatakan kalau baik pada pemandangan raja. Itu artinya bahwa dia datang berkata-kata dengan rendah hati dan menyerahkan keputusan kepada raja. Yang kedua, dia katakan adalah hamba. Dia menyatakan bahwa dia adalah hamba. Ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Artinya bahwa dia menempatkan dirinya sekalipun dia seorang ratu. Tapi dia tidak meninggikan dirinya. Dia tidak merasa terlalu hebat dirinya. Maka dia katakan, "Aku ini hamba." Di hadapan Ahasweros dia mengatakan dia hamba. Demikianlah dia mengkomunikasikan, pengantar dari komunikasinya kepada Raja Ahasweros. Walaupun itu sekaligus adalah suaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti ungkapan, pengalaman, pernyataan Ester ini? Bahwa dia berkata-kata
dengan kerendahan hati. Dia tahu siapa dia. Satu tujuannya dalam setiap kata yang dia ucapkan adalah sampai dia kepada sasaran. Tapi dia juga tidak lupa siapa dirinya dan kepada siapa dia berkata-kata. Penting bagi kita dalam kehidupan ini. Ada yang mengatakan mengkomunikasikan sesuatu adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Kalau kita pintar mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar berkomunikasi. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar mengenal diri kita. Mari kita belajar untuk memandang siapa teman kita berbicara. Dan kita hormat patuh kepada mereka. Dan kita juga belajar tidak memaksakan kehendak jikalaupun itu penting bagi kita. Walau sekalipun itu adalah hal yang sangat penting dan prinsip bagi kita, kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita bisa memberikan pilihan kepada orang untuk menentukan dia terima atau tidak apa yang kita sampaikan. Sehingga ketika kita mengadakan komunikasi yang seperti itu kepada seseorang, maka mereka akan welcome kepada kita. Mereka akan menerima apa yang kita ungkapkan. Mereka akan mendengar dengan baik. Mereka akan tenang. Telinga mereka, hati mereka teduh mendengarkan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, apa respon dari raja? Dia katakan, suruhlah Haman datang segera. Penuhilah permintaan Ester. Kemudian mereka datang ke perjamuan yang dilakukan oleh Ester. Artinya pada saat ini Mordekai bukan menempatkan dirinya sebagai raja. Tapi karena ungkapan Ester, maka dia mengatakan segera, lakukan, mari kita penuhi. Artinya bahwa dia menerima apa yang disampaikan oleh Ester. Luar biasa. Tidak banyak pertimbangan, tidak banyak pertanyaan. Bahkan langsung raja memerintahkan untuk memenuhi undangan atau permintaan Ester. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hendaknya kita juga. Bagaimana kita bisa di dalam kenyataan kehidupan kita memberikan pernyataan yang menyejukkan hati orang lain. Dan sebaliknya, ketika orang juga berkomunikasi secara demikian kepada kita, dia berkomunikasi dengan rendah hati, dia memohon kepada kita, memberikan pilihan kepada kita. Marilah kita respon dengan baik, kita respon dengan positif, dan kita memberikan dukungan kepada seseorang yang sungguh mengharapkan kita. Supaya komunikasi dua arah antara kita dengan dia, antara saya dengan kamu, atau antara kamu dengan saya, bisa berjalan dengan baik, terjalin dengan baik. Sehingga melalui komunikasi itu tercipta hubungan yang baik. Dan apa yang kita harapkan akan terjadi. Hubungan baik yang kita lakukan sekarang, komunikasi yang baik yang kita lakukan sekarang, bukan hanya sekarang hasilnya atau dampaknya. Tapi bisa saja, mungkin sekarang kita tidak rasakan, bisa saja itu akan terjadi setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang akan datang. Maka untuk itu tidaklah rugi untuk mengadakan komunikasi dengan teman kita, dengan siapa saja secara asertif. Sehingga dia boleh menerima apa yang kita sampaikan. Dan juga sebaliknya, ketika orang lain juga mengkomunikasikan hal yang sama kepada kita, kita juga mendapatkan jawaban, kita memberi jawaban karena hati kita menerima apa yang dia katakan penuh dengan ketenangan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar berkomunikasi, komunikasi yang menyejukkan hati, menenangkan hati, dan apa yang kita inginkan akan tercapai. Sehingga melalui komunikasi kita akan memperoleh kesuksesan. Demikianlah firman ini kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Ajar kami melalui firman ini, kami boleh berbicara, berkomunikasi secara asertif, tidak mengurangi harga diri orang lain.
tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sesama, dan kami mampu mengungkapkan apa yang kami inginkan dengan baik. Dan ketika kami mengungkapkannya, kami bisa membuat orang yang mendengarkannya merasa teduh, nyaman, sehingga apa yang kami ungkapkan dia boleh dengarkan. Dan kami juga tahu melalui firman ini bahwa berkomunikasi adalah salah satu untuk mencapai kesuksesan kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan ajar kami, siapapun kami, berikan hikmat kepada kami untuk semakin mampu berkomunikasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa kepadamu. Berkati kami semua, berkati setiap orang yang pada saat ini berjuang untuk mengkomunikasikan, untuk menyampaikan keinginannya. Berikan hikmat kepintaran sehingga banyak orang mampu untuk berbicara dengan baik, berkomunikasi, menyampaikan isi hatinya dengan baik, sehingga semakin nyaman, semakin sejahtera, semakin teduhlah kehidupan kami semuanya. Dan juga kami berdoa, berkatilah anak-anak kami yang sekarang berjuang juga di dalam setiap aspek kehidupannya, baik studinya, mencari teman hidupnya, untuk mencari pekerjaan dan segalanya. Ajar mereka juga Tuhan untuk mampu mengkomunikasikan semua keinginannya. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami sebagai anak. Kami mempunyai orang tua, kami juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Dan sebagai orang tua, kami juga mampu berkomunikasi dengan anak-anak kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini berkatilah setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka, sehingga kesehatan yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan mereka boleh rasakan. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Eva yang pada saat ini mengalami penyakit Parkinson. Sungguh ya Tuhan, dia merasa lemah. Oleh karena itu kami percaya dan kami memohon kepadamu, karena kami tahu berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan mampu memberikan kesembuhan, menguatkan kembali saraf-saraf yang sudah rusak atau sudah lemah, sehingga dia boleh mendapatkan kesehatan. Tuhan, apapun keadaannya pada saat ini, kami percaya di dalam kasih dan kuasa Tuhan, dia bisa dipulihkan untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami mohonkan kepadamu, berkati hatinya juga Tuhan. Pulihkan seluruh apa yang dia perlukan, yang selama ini sudah hilang atau sudah lemah, sehingga dia boleh menjalani kehidupannya dengan baik. Dan semua keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak di tengah keluarga, kuatkan, mampukan mereka untuk mendampingi orang tua kami ini, sehingga dia bisa dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengertian memahami apa yang terjadi. Kiranya kasih Tuhan juga menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan juga pada saat ini setiap orang yang sakit, terkhusus orang yang terkena pandemi COVID-19, Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Bersama Tuhan mereka melawan virus yang ada dalam dirinya, sehingga mereka boleh dipulihkan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Ajar kami untuk semakin merasakan begitu besar kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.